Jadi kunci dari semua permasalahan trauma itu, Mas, sebetulnya itu adalah penerimaan. Di titik kamu menyadari bahwa kamu adalah percikan ruhnya dan menyadari bahwa kamu adalah sumber cinta tak terbatas dan kamu berjalan di sana, tubuhmu berjalan di sana, tubuhmu menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan, sending love, menyebarkan kesadaran, itu kamu akan memutus karma itu, Mas. Segalanya hanya tentang menaruh makna di dalam sebuah cerita itu atau di dalam sebuah realita itu. Itu dampak ke sensasi rasanya itu bisa jadi beda-beda loh, Mas. Nah, Cirinya ketika masih ada luka masa lalu, kamu masih menghadapi begitu banyak drama dalam kehidupanmu. Ada pasangan kamu beginilah, ini beginilah, banyak sekali bos kamu beginilah, teman kamu beginilah. Sebetulnya itu notifikasi, Mas. hari ini kita akan berdiskusi lagi, kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Teh Feby ya. Selamat bergabung yang di TikTok ya, senang sekali masih bisa diberikan kesempatan untuk membersamai teman-teman semuanya untuk terus belajar memperluas cakrawala berpikir kita untuk memperbaiki hidup kita gitu ya, supaya makin hari makin perfect gitu kira-kira ya. Betul banget. Nah, hanya saja di momen kali ini saya ingin membacakan titipan pertanyaan teman-teman di grup Telegram Ngaji Roso Teh. Oke. Ya, kita tuh ada grup Telegram di Ngaji Roso, ada saluran WhatsApp juga teman-teman, bebas ya, boleh join gitu. Kalau ingin mendapatkan banyak update seputar Ngaji Roso dan Abundant Revolution. Nah, Teh Feby, ini pertanyaan dari Kak Alfa. Oke, Kak Alfa. Teteh, saya mau tanya, ada yang tiba-tiba banget ngajakin aku serius untuk nikah, tapi nggak tahu kenapa, semua itu kayak nge-trigger aku, jadi khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Mendadak aku takut nikah, takut jadi ibu, takut salah pilih pasangan, dan seterusnya. Aku pikir ini mungkin luka atau trauma masa kecil aku, karena sering lihat sekitarku trauma orang tua yang tidak mencerminkan rumah tangga yang saling berkolaborasi. Aku lihat rumah tangga itu, di rumah ibu itu lebih dominan sebagai kepala rumah tangga, yang membuat aku susah percaya sosok maskulinitas seorang laki-laki, dan aku memutuskan untuk jangan sampai mengulanginya lagi. Aku nggak sekuat ibu, Teh Feb. Aku juga kasihan ibu. Sepanjang hidup ini yang paling pontang-panting adalah ibu. Gimana caranya agar aku bisa sembuhkan luka itu, Teh? Makasih jika dijawab. Sambil imutnya nangis. Masya Allah, Kak Alfa. Terima kasih banyak ya atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini juga mewakili begitu banyak teman-teman yang lain. Bener-bener. Yang punya cerita yang sama gitu. Lalu Teh Feby, solusinya gimana? Solusi terpenting seperti apa yang Kak Alfa udah tadi sampaikan, perenungan yang Kak Alfa renungkan dalam kisi-kisi masalah itu, perenungan tentang bagaimana ya solusinya, itu sebetulnya dari pertanyaan Kak Alfa itu, jawabannya ada di dalam pertanyaan itu. Jawabannya ada di pertanyaan itu. Tadi Kak Alfa bilang, Teh Feby gimana ya, saya punya trauma, saya punya begitu banyak data di masa kecil tentang rasa kecewa, rasa takut tadi disebut ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa mau maju gimana, mau mundur gimana, bingung, bimbang. Nah, solusi permasalahannya ada di sebuah kesadaran bahwa ternyata tubuh ini merekam itu semua. Buktinya itu terkatakan, itu terasakan di sini. Nah, apa yang terekam di dalam tubuh itu memang hampir semua manusia mengalami satu fase itu. Nggak ada satupun manusia yang tidak punya rekaman masa kecil. Nah, rekaman-rekaman masa kecil ini, inilah sebetulnya yang membentuk pola, membentuk pattern, membentuk pola apa? Pola kejadian, potensi masa depan ini terjadi lagi dalam rasa yang sama. Lalu solusinya gimana, Teh? Aku ada ketakutan, aku ada kecemasan, aku ada kekhawatiran. Solusinya adalah kamu harus duduk sama rasa ini untuk melepaskannya, untuk merilisnya. Caranya gimana? Luangkan waktumu untuk duduk tenang. Kamu tulis aja apa yang kamu rasakan. Kayak tadi kan ada 3
judul besar lah. Ada secari kertas, ada pulpen, lalu kamu tulis resah, misal gitu ya. Khawatir, misal. Atau takut, atau bingung. Nah, 3 kata ini, resah, khawatir, takut, bingung, terhadap keputusan apa yang diambil, kamu lihat kalimat ini, kamu duduk untuk meluangkan waktu, kamu tracing dulu ke situasi masa kecilmu. Kapankah pertama kali kamu resah, takut, bingung? Tadi kan udah kejawab. Masa kecil teh, aku melihat ibuku mendominasi secara ekonomi di keluarga. Sepertinya aku tidak bisa sekuat ibuku, kata dia gitu kan. Nah, solusinya itu simpel, Mas. Luangkan waktu 1 jam aja. Untuk hanya memberikan ruang. Memberikan ruang rasa itu dari bawah sadar naik ke kesadaran, Mas. Jadi sebetulnya alarm-alarm tubuh ini itu bagus, Mas. Itu bagus. Itu penting untuk siapapun mempunyai momen dia bersama diri dia berdamai. Karena ada sesuatu yang tersimpan di masa kecil berupa peristiwa tadi. Semua peristiwa itu terekam, tersimpan di sistem syaraf tubuhnya. Dia tersimpan di sistem syaraf tubuhnya, dia tidak mengalir karena itu terpendam, nggak pernah diikhlaskan, dilepaskan, karena kan saat kecil nggak tahu cara melepasnya. Hanya memendam dan melawan, menolak rasa itu sebetulnya. Sesuatu yang ditolak, sesuatu yang pada akhirnya tidak mengalir dan tersimpan, dia pasti berulang, Mas. Pasti berulang dalam bentuk looping, dalam bentuk terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk duduk bersama rasa itu, mengizinkan rasa itu kita rasakan dalam kesadaran kita. Ya, aku pernah kesel, aku pernah kecewa, aku pernah luka, aku pernah khawatir, aku pernah takut melihat situasi ibuku. Nah, itu memang harus ada momen Mbak Alfanya duduk merasakan rasa itu, Mas. Nah, duduk dia merasakan rasa itu, nanti momen yang terjadi adalah air mata nggak bisa dibendung. Biarin aja air mata itu keluar. Biarin aja ini tuh keluar gitu. Melihat flashback masa lalu, inner child, pola trauma masa kecil, pola-pola yang terpendam, yang tidak pernah mengalir, yang tidak pernah terurai, tidak pernah dilepaskan. Tubuh itu membawa sampah-sampah emosi, Mas. Dan sampah-sampah emosi itu baiknya nggak dipendem, baiknya dialirkan, baiknya diizinkan kamu merasakan satu-satu semua pola rasa itu. Nggak sampai 1 jam deh kalau aku pikir. Kalau kita mau meluangkan waktu itu hanya duduk mendata rasa apa, satu-satu aja. Misalnya ketakutan, duduk sama rasa takut, diem, sadari dulu, mungkin 5 menit deh untuk latihan pertama. 5 menit, setelah 5 menit dirasakan, nangis, kalau mau nangis, abisin aja nangisnya. Intinya dialami secara total ya. Disadari. Disadari, dialami secara utuh gitu. Disadari, diterima, Mas. Diterima. Disadari bahwa rasa itu pernah ada. Lalu izinkan kamu menerima, tidak menolaknya. Kalau menolak tuh mesti gini, sedih. Ah, udahlah sedih lah, ya udahlah aku tahu lah sedih lah. Itu namanya menolak. Iya. Atau misalnya sakit hati sama sesuatu, ah udahlah, udah aku maafin, udah aku maafin, udah biarin aja, aku ikhlas kok, ikhlas. Itu belum melepas sebetulnya, belum menerima sebetulnya. Jadi kunci dari semua permasalahan trauma itu, Mas, sebetulnya itu adalah penerimaan. Oke. Itu satu pertanyaan yang sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang memiliki luka yang sama. Betul. Ya, ini keren ya Mbak Fafa ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan, nih pertanyaan nggak kalah keren teh. Oke. Ya. Ini dari Kak Acito. Ya, oke, Kak Aci. Halo Mas Hendra dan Teh Feby. Saya ada satu pertanyaan. Jika kita bisa dan berhasil melakukan kuantum jam atas harapan-harapan kita, berarti apakah karma leluhur itu tidak berlaku dalam teori kuantum jam itu gitu ya? Saya sering dengar kalau karma leluhur bisa mempengaruhi hidup kita atau keturunan kita tanpa bisa dihindari. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Sebelum Teteh jawab, mungkin aku sedikit memberikan pandangan kali ya. Boleh. Kalau aku secara pribadi, karma leluhur itu berlaku, tetapi tidak mutlak gitu.
Jadi karma leluhur itu berlaku misalnya dalam default program-program di masa Setuju. lalu gitu ya. Ketakutan, Nah, itu kan based on cemasan. ketidaksadaran. Betul, betul. Nah, quantum jump itu kita wilayahnya bergerak di kesadaran. Kesadaran, betul. Nah, makanya quantum jump itu dalam rangka kalau misalnya karma leluhur itu kita berada di jalan A, jalur A. Ya, betul. Nah, kita dengan quantum jump, aku nggak mau di jalur A ini. Betul. Aku mau ganti jalur, Kita jalur memilih B, gitu. takdir, betul. Nah, Jadi gini teman-teman, apa hubungannya quantum jump yang berhasil? Ada nggak sih karma leluhur ini mempengaruhi ini gitu? Gini teman-teman, quantum jump itu berjalan dalam track ranah bersyukur sebelum menerima. Jadi sebetulnya teman-teman semua, mau kita balut dalam judul apapun itu, entah karma, entah hukum zaroh, ya, hukum menanam kebaikan, walaupun sebesar biji zaroh, kamu akan menerima hasilnya. Mau dibungkus dalam judul apapun, di dalam materi Abundant Revolution, ketika kamu mengenal cerita tentang bab 1, cerita tentang siapakah dirimu, kamu masuk pada sebuah cerita sang sumber, Mas Hendra. Sang sumber ini adalah energi cinta murni tanpa batas. Di mana kita menyadari bahwa keberadaan kita adalah percikan ruhnya, kita melebur ke dalam itu. Di titik kamu menyadari bahwa kamu adalah percikan ruhnya, dan menyadari bahwa kamu adalah sumber cinta tak terbatas, dan kamu berjalan di sana, tubuhmu berjalan di sana, tubuhmu menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan, sending love, menyebarkan kesadaran, itu kamu akan memutus karma itu, Mas. Oke. Tapi mungkin secara lebih spesifik ya, Teh, biar teman-teman nggak bingung. Ya. Manifestasi dari karma leluhur itu kan biasanya menjelma jadi mindset, ya kan? Betul, pola pikir. Emosi, ketakutan, Betul, nggak pede, atau nggak kemudian layak, gitu loh. kondisi hidup yang apa kayak berulang terus di keluarga gitu ya. Betul sekali. Makanya kok, ini kok kayaknya hidupku kok mirip orang tuaku ya, seperti Kayak apa yang gini, ngajarkan kayak tuh. contoh ya, peserta yang private. Heeh. Bapaknya itu kebetulan menikahi wanita lagi. Si anak melihat ibunya menderita. Kan terekam tuh, Mas. Iya. Di pikiran, perasaan, dan hatinya terekam di tubuhnya. Suatu saat anak ini menikah. Kok ya pasangannya juga seperti bapaknya. Nah, Gitu loh, Mas. pola yang diwariskan itu didefinisikan salah satunya sebagai karma Sebagai leluhur. judul itu. Padahal sebetulnya itu polanya bisa diputus. Dan itu kan ketidaksadaran. Itu kan kita nggak tahu, gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Jadi menurutku untuk sesuatu yang kamu nggak pernah tahu, nggak usah kamu kasih energi terlalu besar di sana. Karena nanti ada kebocoran energi di situ. Bener nggak? Iya, betul. Kita mikirin sesuatu yang kita nggak tahu, energi kita ke situ, sayang. Mending energinya dipakai buat bersyukur. Bener nggak? Lebih baik energinya dipakai buat quantum jump, lebih baik energinya dipakai buat ngisi buku syukur, ya kan? Ngisi buku asumsi ini. Jadi di sini sepertinya teman-teman harus sudah mulai bisa memilih deh, manakah fokus yang kamu mau kasih, mana yang enggak. Ini nggak perlu gitu. Ini nggak perlu, nggak ada resultnya juga buat kebaikan kehidupan aku kelak gitu. Jadi justru Mas Hendra, materi Abundant Revolution itu, dia memutus semua cerita nggak enak itu di dalam dirimu. Dan bahkan kalau kemarin kita lihat testimoninya alumni bersama anak yang umur 17 tahun, dia memutus pola nggak nyaman di dirinya, otomatis gerbang masa depan si anaknya juga jadi dibuat baru dengan pola habit yang baru gitu. Iya. Jadi Abundant Revolution ini materinya sebetulnya menjadi warisan. Menjadi warisan tak ternilai gitu. Dimana kita mengajarkan anak-anak kita mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya mereka mengenal. Tidak hanya mengenal, tapi mengaplikasikan juga bagaimana sifat-sifat Tuhan itu mengalir dalam tubuh dia. Berupa apa? Sending love. Mendoakan 10 orang. Tabungan semesta. Itu kan sifat-sifatnya semua. Yang pada akhirnya diizinkan sama tubuh kita untuk mengalir gitu. Kembali ke masalah quantum jump. Jadi gini teman-teman. Di judul Abundant Revolution, kita mulai pelan-pelan menceritakan dan mulai pelan-pelan belajar untuk terbuka. Menerima, memahami bahwa ternyata semua goal ada di dalam.
Oke. Ternyata semua solusi ada di dalam. Quantum jump itu adalah salah satu cara untuk membuka yang masih ada di medan kuantum menjadi realita. Untuk yang masih ada di dimensi keempat, dimensi batin, menjadi realita di dimensi ketiga. Caranya dengan quantum jump, yaitu bersyukur sebelum menerima. Atau membuat cetakan batin di sini berupa pancaran frekuensi rasa syukur. Ketika pancaran frekuensi rasa syukur itu sudah terbentuk di dalam tubuhmu, otomatis keluar di wajahmu berupa senyum. Ketika kamu bercermin, pantulannya nggak akan mungkin bisa menolak untuk tidak memantulkan senyum itu kepadamu, gitu. Tapi kuncinya di dalam quantum jump, ada kuncinya, Mas. Dilepas. Yeah. Dilepas dalam arti kata apa? Serahkan, pasrahkan, serahkan goalmu, keinginanmu, harapanmu, cita-citamu, idemu kepada kecerdasan yang tanpa batas yang maha mengatur jalannya. Itulah yang kita sebut serahkan kepada semesta, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah yang maha mengatur. Jadi wilayah kita, Mas Hendra, itu wilayah kita memilih untuk terbuka menerima. Sedang wilayah energi kecerdasan yang tanpa batas ini, sistem kerja semesta, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu mau kita sebut, itu ada di dalam wilayah cara, proses, dan hasil. Oke. Gitu. Aku kembali memfollow up tentang tadi ya, karma leluhur dan apa tuh namanya, quantum jump. Ya. Ini kan kayak dikomparasikan gitu ya. Ya. Nah, jadi karma leluhur itu ibaratnya kayak settingan awal karakternya Feby dan settingan awal karakternya Hendra. Oke. Oke kan, karena itu kita kan nggak bisa. Nggak bisa, Iya. kayak mama papaku cerai. Nah, kan udah ada datanya tuh perceraian gitu. Quantum jump itu tuh kita sadar ini semuanya hanya game, ini semuanya hanya permainan kan. Betul, karena semua udah tersedia. Lalu Feby dan Hendra, oke, aku mau ganti strategi, bahkan kalau perlu kita pindah map aja. Ganti identitas, rubah posisi. Nah, dari identitas lama ke identitas baru. Jadi bukan berarti kita terus menghapus masa lalu gitu, bukan tadi ya? Enggak, itu tapi tetap kita nggak terikat lagi oleh itu gitu ya? Kita nggak fokus ke sana, tapi sejarah ini tetap ada. It's no problem dong. Kan segalanya cuma tentang menaruh makna. Bener. Nih ya, ini kuncinya ya teman-teman ya. Segalanya hanya tentang menaruh makna di dalam sebuah cerita itu atau di dalam sebuah realita itu. Itu dampak ke sensasi rasanya itu bisa jadi beda-beda loh, Mas. Nah, menariknya nanti teman-teman kalau misalnya masih terjebak di pola yang sama kayak gini terkait dengan karma leluhur, di Abundant Revolution kita menawarkan konsep pembebasan salah satunya ya dengan apa tuh namanya menyadari pola itu gitu teh ya. Betul. Terus kemudian kita menerima bukan melawan. Setuju. Terus kita rilis ya dan bangun identitas baru termasuk kalau di craft method itu kan ada yang namanya focusing. Ya, fokus itu nanti teman-teman itu akan dipraktikkan dan itu akan kita derivasikan juga ke 30 daily routine betul, yang terbaru betul. supaya lebih powerful. Ya, betul. Nah, sahabat yang misalnya baru live TikTok gitu ya. Misalnya teman-teman pengen mempelajari materi di Abundant Revolution secara utuh, yang ada keluangan waktu bisa daftar offline nanti di Surabaya di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya ya. Kita nanti sekitar 4,5 jam offline sama Teteh, mengikuti materi-materi beserta praktik langsung. Teman-teman nanti juga dapat buku syukur, buku asumsi dan buku goals. Itu kalau dibeli bundling dengan audio totalnya 350.000 untuk Jawa Bali sudah free ongkir ya teman-teman ya. Masya Allah, Jawa Bali free ongkir. Kalau misalnya teman-teman ikut kelas online-nya itu sudah include audio aja, tapi bukunya belum ya. Jadi teman-teman silakan yang nanti mau hadir tanggal 25 April di Surabaya, offline dan online, betul. Dan ada reuni juga ya. Ya, sorenya kita reuni. Itu kita ada reuni dan itu terbuka buat umum. Ramai banget teman-teman ya. Terbuka buat umum. Sekarang aku ada pertanyaan baru lagi dari siapa nih? Bia Nuriman. Ya. Teteh, ciri kalau kita itu masih ada luka batin saat kecil yang belum dirilis itu gimana mengetahuinya Teh? Kan akar permasalahan salah satunya dari kejadian masa kecil
yang belum diterima dan dilepas ya, gitu. Betul. Banyak cirinya gitu. Cirinya adalah kamu mengalami peristiwa yang berulang yang rasanya nggak enak. Contoh, di dalam cerita masa kecil, contoh ya, di dalam cerita masa kecil, kamu pernah merasakan diabaikan sama orang tuamu. Oke. Mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD. Contoh, kisah nyata alumni ini, Mas. Alumni ini mengalami satu fase di mana ibu bapaknya bekerja. Nah, ini kan realitas saat ini begitu tuh. Ibu bapak bekerja. Suatu saat, anak ini bertanya ke ibunya, Ibu, tadi aku berantem sama temanku. Bentar. Bentar, ibu lagi sibuk. Ibu, tadi aku harus bawa sesuatu dari guruku. Ya, bentar, Mbak, bentar. Itu dia ngerasa, ibuku nggak peduli aku lagi. Iya. Jadi dia merasa nggak ada ruang buat dia bermanja-manja sama ibunya. Ketemu bapaknya TNI, Mas. Bapaknya TNI galak gitu. Ceritalah dia sama bapaknya kan, Bapak tadi aku berantem, temenku tadi ambil pulpen. Kamu gimana sih, Nak? Kamu tuh anak Bapak. Nggak boleh kamu mengeluh. Iya Pak, tadi jatuh aku sakit Pak. Dia nangis nih, si anak kecil ini. Jangan nangis, stop, jangan nangis, stop. Harusnya ketika anak nangis, biarin aja, kasih ruang dia nangis gitu, Mas. Tapi kan ini udah terlanjur jadi data. Yang terjadi di anak ini apa? Rasa keberadaannya tidak diinginkan sama kedua orang tuanya. Munculnya apa? Bapaknya tentara, ibunya kerja, tapi anaknya minder. Karena apa? Karena wadah cintanya nggak penuh dari ibu bapaknya. Jadi dia ada kecewa sama ibunya, ada kecewa sama bapaknya. Sama bapaknya kecewa karena bapaknya terlalu keras sama dia. Sama ibunya kecewa karena ibunya nyuekin dia gitu. Nah, itu kejadian di anak ini umur 7 tahunan, sekitar 7-8 tahun lah, 1-2 SD waktu itu. Ini kisah nyata, Mas. Kisah nyata private offline-nya Bandan Revolution. Yang terjadi di momen saat ini, kejadian nyatanya itu adalah sebuah peristiwa di mana si seseorang ini yang tadinya anak, dia udah nggak anak lagi, udah umur 30-an. Belum menikah. Tapi yang terjadi adalah, ternyata dia punya pasangannya juga sama TNI juga. Oke. Dan pasangannya juga keras juga, sama kayak bapaknya juga gitu. Jadi dia ketemu satu peristiwa yang lukanya, sedihnya, yang dia rasakan masa kecil, dia ketemu lagi nih rasa yang sama di momen sekarang gitu. Lalu dia ketemu lagi nih kekecewaan yang dia rasakan terhadap ibunya diabaikan, dia merasakan dia diabaikan juga sama sahabat-sahabatnya dia, teman-teman kerjanya dia gitu. Iya. Nah, cirinya seperti itu. Cirinya ketika masih ada luka masa lalu, kamu masih menghadapi begitu banyak drama dalam kehidupanmu. Ada pasangan kamu beginilah, ini beginilah, banyak sekali bos kamu beginilah, teman kamu beginilah. Sebetulnya itu notifikasi, Mas. Iya. Itu alarm, itu notifikasi. Karena semesta sedang berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa dan orang-orang. Kadang kita itu kayak gitu kan halus banget ya. Nggak gampang, nggak semua orang bisa menyadarinya gitu. Kalau kadang aku terapkan dalam hidupku sendiri tuh, intinya kalau aku tuh melakukan reaksi yang berlebihan, berarti ini bukan tentang momen saat ini. Ini mesti ada kaitannya dengan masa lalu. Entah itu luka batin waktu kecil atau apa gitu. Oh ya, orang lain biasa-biasa aja. Tapi kenapa ketika terjadi sama diriku, aku sakit hati ya? Merasa nggak dihargai atau gimana gitu ya? Nah, itu tuh dikit-dikit merasa ditolak kayak gitu, mesti ada kaitannya sama masa lalu gitu ya? Iya itu, dikit-dikit merasa ditolak, si anak ini juga ngerasa kayaknya dia ditolak-tolak terus. Padahal orang lain kejadian kayak gitu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia pernah punya masa kecil yang tadi itu, ibu bapaknya selalu nolak-nolak. Nah, solusinya gimana? Duduk untuk menerima. Duduk untuk mengikhlaskan. Tapi itu nggak cukup sehari 2 hari sih, Mas. Dibutuhkan proses regenerasi sel tubuh manusia itu terjadi di 28 hari. Jadi kita ngikutin pola perubahan pattern data program di dalam tubuh itu berubahnya itu 28 hari. Sama seperti gini lah, Mas. Ini ada gelas ya. Satu gelas ini berisi kopi warnanya hitam. Anggaplah hitam ini adalah sampah-sampah emosi kita.
Ini kalau dalemannya masih sedih, luka, cemas, khawatir, pantulannya akan selalu memberikan rasa dia terhadap semua rasa itu. Pertanyaannya, Teteh ini gimana? Aku lepas dari ini semua. Ya ganti isinya. Isinya ganti, isinya izinkan terurai, izinkan lepaskan. Dengan cara apa? Isi dengan data baru. Ini ada gelas air kopi, ini ada air putih. Ya kamu tuangin pelan-pelan, itulah daily rutin. Menuangkan ke gelas kopi pelan-pelan sampai akhirnya dia terurai, berpindahlah menjadi putih gitu loh. Dan itu memang butuh sabar. Nah, sekarang kalau misalnya mungkin Teh Feby pernah menjumpai juga ketika ada teman itu yang dia itu selalu ingin dipuji gitu. Iya. Ya. Ini nih kadang orang-orang yang mungkin NPD gitu, takut diabaikan atau overthinking saat kemudian tidak direspon gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan menurutku ini tetap ada kaitannya dengan Ada, luka-luka Mas. itu, ya nggak sih? Ada. Ini ada kisah lagi dari alumni karena udah kebanyakan yang privat ya. Iya. Jadi referensinya banyak. Ada salah satu peserta yang private ke kita nih. Dia mulai ngisi data, aku tanya kuantum jamnya berapa. Tahu nggak Mas di kuantum jamin berapa? Income 1 miliar. Kan kalau di dalam rumusan kita kan kuantum jam tuh 2 kali lipat ya, tapi lepasin hasilnya. Jadi income dia udah rata-rata di atas 500 juta. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita lihat secara ini harusnya dia udah hidup bahagia. Tetapi kenyataan yang terjadi apa coba Mas? Realita hidupnya, pacaran ganti. Dia butuh approval terus gitu. Dan ujung-ujungnya jadi capek. Dia ikut kelas cuma, Teh gimana ngeberhentiin ini? Gimana ngeberhentiin dari pola aku kok seneng banget sih nyakitin hati laki-laki gitu. Seneng banget aku putus nyakitin. Aku kayak nggak puas gitu. Aku kayak selalu butuh sanjungan, butuh kamu perfect dan lain-lain. Aku mulai dari mana ngeberesin ini Teh? Sorry. Ternyata aku tanyakan, rasa yang kamu rasakan apa? Aku ngerasa nggak bahagia. Aku ngerasa kosong, kata dia gitu. Lalu aku tanya kisi-kisi utamanya. Rasa utama apa? Sedih, merasa tidak bahagia, merasa kosong, merasa diabaikan. Merasa kalau seandainya dia nge-WhatsApp pasangan itu harus cepat-cepat. Kalau enggak dia sedihnya bisa amit-amit banget gitu. Itu bener ada yang kayak gitu tuh. Padahal umurnya udah 28 tahun menuju pernikahan itu. Akhirnya aku cuma gali akar doang. Aku sebetulnya nggak butuh cerita yang panjang, nggak Mas. Aku cuma butuh rasanya apa yang kamu rasakan saat ini. Dominannya apa? Ada sedih, ada kesal, ada kosong. Pertanyaan berikutnya adalah, pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Otomatis flashback dong ke masa lalu. Ternyata apa coba Mas? Dia sendiri yang cerita bahwa Teh Feby ini jauh sebelum aku kecil, ternyata waktu di dalam kandungan aku mau diaborsi. Jadi sebetulnya kehidupan aku tidak diinginkan. Kok kamu tahu kamu mau diaborsi? Aku pernah diceritain sama adiknya mama. Oh, iya. Jadi kakakku lahir, umur berapa bulan ibunya udah hamil lagi. Dia baby blues gitu, ketakutan. Jadi si anak ini pada saat masih di dalam kandungan, itu ibunya udah minum jamu Mas, udah minum pokoknya segala macam untuk menggagalkan keberadaan dia gitu. Sampai pada akhirnya segala macam dicoba, pertumbuhannya masih tetap berjalan, cek ke dokter lah, dokter bilang enggak Bu, ini aman-aman aja. Mau diterusin sama si ibu ini punya ketakutan baru. Tapi gini Teh, ini nih pembahasan seperti ini tuh sebenarnya salah satu cara untuk memutusnya biar nggak ngulang terus. Karena kan bagaimanapun juga orang tua kita, ibu bapak kita itu kan nggak bisa disalahkan juga. Nggak bisa. Ini perjalanan. Karena mereka nggak pernah mendapatkan edukasi seperti ini. Betul. Ini kan soal SDM dan lain sebagainya. Nah, Betul. makanya andai kata kemudian mulai dari saat ini konten-konten kita tuh menyasar generasi muda, Betul. ya ini kayaknya memutus secara kolektif Mata itu rantai. ini sih. Betul Mas, betul sekali. Gimana mau nyalain bapak ibu kita, orang pendidikannya ya kita tahu sendiri kan. Iya. Sebetulnya di dalam kehidupan ini nggak ada yang perlu dipersalahkan Mas. Nah, Lawong semua perjalanan kehidupan ini adalah kehidupan yang menyenangkan,
bertumbuh dalam kesadaran. Kesadaran yang bertumbuh, Mas. Iya. Jadi nggak perlu disalahin. Karena Betul. apa? Kenapa, Mas? Nggak perlu disalahin. Orang solusinya gampang kok. Gampang solusinya. Ini ada sedih, ini ada luka, ini ada cemas. Kalau kamu menolak terus, kamu nggak terima, kamu tolak, kamu terima. Udah tahu nih sekarang nih teman-teman udah mulai tahu nih. Yang ditolak itu looping. Yang ditolak itu terjadi lagi. Pertanyaan yang kamu mau itu berulang-ulang terus. Nggak mau teh. Nah kalau nggak mau diikhlasin boleh nggak? Kan cuma gitu doang. Iya. Kan cuma gitu doang Mas solusinya. It's okay mau warna kamu hitam, kuning, merah, whatever. Sama kok kayak masa kecil aku. Masa kecil aku juga nggak mulus. Nggak bagus-bagus banget. Aku, papa mama cerai. Aku pernah cerita deh kayaknya aku pernah nggak sekolah. Pernah cerita, aku pernah nggak sekolah setahun. Nggak bagus-bagus banget, tapi itu kan keindahan ceritanya semua perjalanan hidup kita gitu loh. Nggak masalah dong ada warna-warni kehidupan. Karena kan dalam kehidupan kita tuh harus mengalami semua spektrum rasa. Iya. Nggak masalah. Ini Yang penting kan di titik sekarang, Mas. iya. Mau tetap diterusin di identitas lama atau mau ganti jalur? Dan yang beruntung memang teman-teman di era seperti ini tuh bisa belajar dengan sangat mudah kayak gini ya. Najiroso kenapa sering live di TikTok dan lain sebagainya? Ya karena kita menyadari memang untuk belajar itu nggak semuanya orang punya uang. Betul. Nah oleh sebab itu bagi yang nggak punya uang juga Bisa kok. kalau orang Jawa ya ojo kaken cangkem yang sudah berhasil hanya nonton video gratisan itu udah banyak sekali di Najiroso gitu. Banyak banget. Dan aku tuh setiap hari admin tuh selalu bilang, Mbak Vina, Mbak Dinda ya, Mbak Dara, Lala bilang ini Mas Habib bilang terima kasih belum pernah gara-gara Najiroso gitu. Jadi ya karena memang dirimu malas aja sebenarnya untuk praktek. Iya betul. Kuncinya itu. Kuncinya Udah. cuma itu Ya, doang. bener-bener kata temanku yang Mbak Karisma bilang, enggak itu tuh mah alasan aja mereka. Kalau praktek mesti berubah hidupnya. Pasti. Mereka bilang nggak berubah karena mereka nggak praktek. Ya, Karena mereka nggak praktek. Gitu. betul. Dan mereka nggak mau duduk untuk menerima. Nah, Orang awalan pertamanya duduk untuk menerima realitamu kayak gini. Aku ada utang misal. Aku disakitin. Aku lagi drop. Aku lagi bangkrut. Ya udah terima aja dulu. Terima duduk. Oh iya ya kondisi aku seperti ini. Nah tapi ingat satu hal. Hukum alamnya semua sementara kok. Ada siang, Iya. ada durasi waktu tertentu, malam berikutnya. Oke. Ada malam, durasi waktu tertentu terang lagi dia. Kan nggak selamanya, Mas. Ada juga pola yang model kayak gini deh. Jadi dia tuh nggak gampang percaya sama orang gitu. Dikit-dikit tuh kayak curiga terus gitu. Atau kemudian takut ditinggalkan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kalau kemudian nggak ada yang apa ya, nggak ada yang cerita, nggak ada yang berbagi gitu. Penyelesaiannya bagaimana? Gitu. Sementara kawan juga standar-standar aja, nggak ada yang jauh di atas kita levelnya gitu kan. Nah makanya dengan hadirnya TVB gitu ya, termasuk banyak sekali kemudian teman-teman gitu ya yang mulai naikkan video-videonya TVB itu tuh bagiku blessing sekali, hadiah buat siapapun ya yang ingin belajar gitu. Karena menurutku kalau nggak belajar, udahlah stagnan gitu. Nggak bisa. Ya. Karena di semua literatur manapun, Mas Hendra, ilmu pengetahuan adalah lentera, adalah cahaya. Kebayang nggak, Mas? Kalau kita jalan dalam kehidupan ini dalam gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lenteranya, pasti jedak-jeduk apa aja. Kena tembok lah, kena inilah gitu loh. Jadi sadari sama teman-teman, ilmu pengetahuan itu penting sekali. Dan di era sekarang itu sangat mudah diakses. Dan aku bersyukur sekali ya, Mas Hendra, membuat Abundant Revolution 17 ya. Yang channel untuk teman-teman yang mau menggali lebih dalam, belum memungkinkan masuk kelas, opsinya ada yang free dulu aja ikutin, tapi kalau mau tahu lebih dalam juga bisa membership di situ. Jadi banyak jalan sebetulnya. Tinggal sebuah keputusan aja kalau masih realitanya nggak nyaman, masih mau pakai identitas lama, atau kamu mau terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sebetulnya
segalanya tuh udah Oh iya, tersedia bentar. dalam kelimpahan. Seperti yang disampaikan sama TVB, ternyata orang mau bergabung jadi member YouTube-nya Ngaji Roso dan Badan Revolution itu nggak semuanya orang bisa. Oh, Nah, oke. teman-teman yang nggak bisa, silahkan chat nomor Oke. admin, nanti akan dibantu langsung sama Mas Habib. Oh, Jadi Mas alhamdulillah. Habib itu sekarang dia mengkoordinir banyak sekali clipper-clipper, Hmm. re-uploader video Ngaji Iya, Roso. iya. Ya, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan bulanan Oke. dengan naikkan video-videonya Ngaji Roso, tapi nanti akan dikasih arahan Oke. sama Mas Habib Iya, ya. iya. Jadi sekarang banyak teh, Oh, yang temennya banyak ibu-ibu sekali. semua pasti. Ya. Jadi teman-teman nanti minta diajarin sama Mas Habib ya, Ya. kontak Mas Habib langsung. Ya Habib ya? Sip. Oke. Terima kasih. Eh, Kalau untuk informasi apa pembelian buku itu teh Iya, iya, lewat iya. Badara ya? Mbak Dara dong, lewat Mbak Dara. Hmm. Ada buku syukur, buku gol, buku asumsi. Yang ini 1 tahun sekali aja ditulis. Yang buku asumsi ini malam hari, realita seperti apa yang kamu mau itu terjadi di besok, tulis realitanya di sini. Lalu yang buku syukur ini pagi hari. Ya, Apa saja yang kamu syukuri, ini yang membuka pintu kemudahan. buat alumni yang nanti sekiranya belum punya, nanti bisa dapatkan di saat acara offline di Surabaya. Betul, itu diberikan Oke. free pas acara offline. Pas kelas batch 26 Batch offline ya. 26 itu dapat. Betul. Nah, sekarang kembali lagi soal tadi ya. Terkadang orang yang sering tersakiti itu justru eh, menimpa orang-orang yang sebenarnya dia itu tulus. Tidak sedikit loh, orang tulus tapi dia tersakiti gitu. Orang tulus tersakiti. Nah, Oke. ya kan. Nah, kira-kira ini nih gimana gitu? Apakah karena memang belum matang, tulusnya tuh masih sebatas jadi apa? Batas sering jadi luka aja. Bukan tulus yang memang Bisa jadi berasal dia dari salah, sebuah bisa jadi dia salah kesadaran. ucap, Mas. Gimana tuh? Bisa jadi dia salah ucap. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Heeh. Ya dengan ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, berikanlah aku Oh, kekuatan. iya, Berikanlah iya, aku iya, kekuatan. Ya semesta membalas doa dia dengan memberikan orang-orang yang ngeselin, yang nambah dia jadi kuat Bisa gitu. jadi ya. Atau ya Allah, berikanlah aku kesabaran, berikan kekuatan gitu. Atau intinya gini lah, realita kehidupan kita tuh cuma cerminan kayak gini aja lah. Semua apapun yang terjadi di dalam pantulan cermin ini menggambarkan isi daleman batinmu. Kalau masih disakiti, berarti ada yang masih belum selesai, gitu aja udah. Ada yang masih belum selesai kamu terima, kamu rasakan, kamu sadari, kamu rasakan total, itu ada yang belum selesai berarti. Kamu masih ada yang ngeganjel gitu. Masih ada trauma, ketakutan, kebingungan, kecemasan, masih ada itu. Nah, ini nih, ada kemarin tuh yang tanya, Mas, sebenarnya waktu yang paling tepat untuk belajar ilmu-ilmu pengembangan diri itu kapan? Ya, aku jawab, ya, yang terbaik ya sejak muda. Makanya saya selalu SMP lah. mendorong ya, teman-teman kalau misalnya Bapak Ibunya kan udah sering ikut acara-acara di Ngaji Roso, kalau bisa bawa anak gitu, pas Betul. reuni, Betul. ya, bawa anak, itu menurutku adalah investasi yang real, yang Betul. nyata gitu. Iya. Minimal si anak itu sudah punya data, oh aku sudah berkumpul dengan Begitu orang-orang banyak orang. milioner Iya, misalnya betul. ya kan, Ya, ketemu sama tokoh-tokoh bilioner kan. Ini kan akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang di atas rata-rata bagi si anak. betul. Dan itu terekam, Mas. Nah. Substansinya adalah ketika anak-anak kita diajak ke satu momen tertentu, dia amazed melihat situasi, ruangan, dan lain-lain, kan matanya melihat, telinganya mendengar, Kayak hatinya Sarah tadi merasakan. malam ya? Iya, kayak Sarai tadi malam. Itu semua terekam di tubuh dia. Makanya dia selalu bilang, Sarai selalu melihat Mimi, sadar nafas syukur, Sarai selalu melihat. Ini merekam. Rekaman itu ya tersimpan gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memberikan data yang terbaik di tubuh anak-anak kita. Karena data-data itu menjadi program. Program di tubuh anak itulah membentuk realita. Kenapa membentuk realita? Kan tadi ini tadi Mas konsepnya. Data itu terekam di batinmu. Kehidupan cuma seperti cermin. Jadi kehidupan ini sebetulnya itu sebuah gambaran pantulan batinmu, ya kehidupan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara masalah manifestasi, Mas Hendra. Manifestasi itu kan artinya perwujudan. Jadi manifestasi dari diri Mas Hendra, yaitu ada Ngaji Roso, ada Habib, ada istri, ada anak, itu manifestasimu.
Perwujudan dari gambaran batinmu tercerminlah di lingkungan sekitarmu gitu. Kalau mau simpelnya gitu, kita nggak perlu susah-susah mikir manifestasi itu apa. Lihat aja realitamu, itu manifestasi batinmu. Ya. Sesimpel itu sebetulnya. Menarik. Lanjut pertanyaan teman-teman ya. Boleh. Kayak gini kan enak, kita langsung TikTok. menjawab pertanyaan sahabat-sahabat langsung gitu. Kak, apa bedanya kaya uang dan kaya jiwa gitu? Mana yang lebih menentukan kebahagiaan itu gitu? Nah, ini nih sebenarnya juga yang ingin bertanya kayak gini tuh banyak. Kan? Karena kaya uang itu kan kita lihat dia bisa membeli yang namanya kenyamanan. Betul. Misalnya kita mau flag kemana, ya paling enak di bisnis lah ya. Iya, pasti. Nggak antri dan lain Betul, sebagainya betul. gitu. Tetapi ada kaya yang lebih advance lagi, yaitu kaya hati. Tetap tenang, tetap damai, dan itu Apapun tidak yang membutuhkan terjadi. syarat. Nah, Nggak gimana butuh ini Teh? eksternal. Gini, kisah yang tadi aku ceritakan, income-nya 500 juta per bulan. Oke. Tapi dia tetap merasa ada kekosongan di dalam diri dia. Jadi yang namanya kaya harta, ya mungkin itu perlu. Tapi bukan itu esensinya. Karena kehidupan ini adalah tentang rasa. Kehidupan ini adalah tentang sensasi rasa. Bahwa kehidupan ini yang dicari itu bukan harta, Mas. Tapi kebebasan kita dari trauma-trauma. Ujung kebebasan itu apa yang dicari? Kebahagiaan. Jadi kaya hati itu menggambarkan sebuah state atau menggambarkan sebuah titik keberadaan di mana kamu menyadari diri kamu ini udah lebih dari cukup karena kamu adalah percikan Sang Maha, percikan Sang Kelimpahan. Kan kalau kelimpahannya tanpa batas, percikannya juga berlimpah, Mas. Iya. Nah, kaya hati itu, startnya tuh cuma sesimpel itu. Sesimpel kamu menyadari titik awal keberadaanmu yang sudah diliputi kelimpahan. Jadi rasa bahagianya tuh di dalam gitu. Bukan karena pasangan memuji, bukan karena, ya itu juga pasti bahagia ya. Iya. Tapi bukan dari sana munculnya. Kayak jiwa, itu permanen, Mas. Tapi kalau kayak harta, wah ini setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa ada habisnya. Lihat ceritanya Kang Ujang tadi malam. Iya, betul. Kurang apa dia? Iya kan? Iya, betul. Mobil 4 miliar, punya rumah Sampai belasan Iya gitu kan? kan. Tapi ujung-ujungnya temennya overdosis. Iya, sekarang dia jadi pejuang kemanusiaan. Sekarang Itu dia kita terinspirasi belajar banget ya Teh ya. Itu luar biasa banget sih Mas Hendra. Dan kita ingin juga menerangi diri kita. Ya. Ketika kita sudah menerangi diri kita, baru kita menerangi yang lain. Aku teringat waktu dulu masih kita berguru bareng-bareng gitu ya, sebuah komunitas spiritual gitu. Semua murid-murid itu sama guru kita tuh disuruh bikin yang namanya proposal kehidupan Teh. Oke, dia nulis mau apa gitu. Proposal kehidupan tuh kalau mungkin di Badan Revolution Teteh nanti bisa jelaskan ini yang apa gitu. Ya. Identitas baru atau apa gitu. Jadi mereka maju satu-satu nih Teh. Oke. Misalnya aku gitu. Aku nanti ini Gus, kaya hati, kaya raya, dunia akhirat bahagia. Kamu apa? Kamu apa? Oke. Itu tuh membantu nyampein goalnya. Oke. Maksudnya kan itu menurutku adalah self ideal ya nggak sih? Betul, self ideal, betul. Seperti apa yang kamu inginkan di masa depan. Iya, betul. Itu self ideal. Itu penting karena ketika kita sudah punya ideal-ideal itu yang kita mau, jalan hidup kita akan dalam track itu. Tapi kalau self ideal itu nggak ada, ini akan random ya, belok kiri, belok kanan lagi. Aduh, awas, jurang gitu. Iya. Itu penting banget, makanya ini buku goals ini penting menurutku. Goals itu adalah self ideal sebenarnya ya. Sebetulnya ini self ideal. Kehidupan seperti apa yang kamu mau. Tapi goalsnya lepasin. Iya. Serahkan sama kecerdasan tanpa batas yang mengaturnya. Kenapa harus diserahkan? Otak kita kan cuma segini. Iya. Sementara ini ada kecerdasan yang mengatur alam semesta nggak tabrakan. Kira-kira menang mana? Oh iya Teh, kita namanya juga harus ucapkan terima kasih juga buat sponsornya Ngajiroso, Paras ya. Aku kenal sama ownernya. Pak Putu. Pak Putu tuh so amazed banget orang Bali. Butuh obat balur yang sudah direkomendasikan banyak sahabat.
Karena banyak Setuju yang banget. sembuh, silakan Anget untuk lagi pas dipakai. beli Faras Classic atau Natural Oil ya. Yes, Nah, Teteh lagi nih. boleh. Pertanyaannya seru-seru nih. Pasti. Teh, kalau kasusnya kayak gini bagaimana, Teh? Aku tuh melihat banyak sekali orang yang sukses instan itu sering berujung jatuh. Oke. Nah, kira-kira salahnya di mana ini, Teh, gitu ya? Iya, Ini kan biasanya orang yang kayak banyak Mas gitu itu. kan fondasinya kan kosong gitu. Vesselnya, wadahnya tuh belum disiapkan. Kadang kan begitu juga, Teh. Ya. Misalnya kayak aku punya tetangga gitu. Ngeslot tuh kayak judi online Iya, gitu. iya tahu. Ya, dapatlah 200 juta Mm-mm. gitu, udah Iya. bingung gimana cara ngabisinya dan Iya, lain iya, iya, sebagainya iya. gitu kan. Nah, ini nih gimana? Kalau Salahnya di mana gitu ya? terlalu ambisi kah atau gimana, Teh, Bukan, menurut bukan, Teteh? bukan. Salahnya di latar belakang kesadarannya. Oke. Jadi pada saat sebelum dia mapan atau kaya, mungkin keberangkatan dia dalam mencapai kemakmurannya itu ada latar belakang dendam. Wah, tak tunjukin ke mertuaku nih, pokoknya aku dendam banget, aku mau tunjukin ke mertuaku nih bahwa aku bisa, aku mampu. Latar belakangnya tetap ada rasa kekurangan terhadap satu penilaian tertentu. Jadi ada latar belakang satu sisi yang kemarahan yang begitu sangat besar gitu. Kemarahan tentang dendam yang dia pengen ngebales gitu. Ada satu kemarahan tentang rasa marah yang dia pengen tunjukkan ke orang lain. Bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Itu juga kan satu fase perjalanan menuju kesadaran, Mas. Tapi biasanya yang seperti itu di ujung cerita perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu balik lagi, Mas, jatuh. Karena basicnya kalau latar belakangnya adalah kemarahan, dendam, rasa yang kurang perhatian atau kurang approval atau kurang pujian, judulnya tetap kekurangan itu basicnya. Jadi di titik latar belakang marah, sedih, di titik latar belakang yang force banget gitu energinya, dia akan balik lagi ketemu ke situ. Jadi pada saat tanjakan ya tanjakan, tapi cepet juga turunnya. Pada saat ada uang ya ada uang, tapi kok ya habis gitu loh. Si uang itu kok kayak cuma numpang lewat doang, kayak ember bocor gitu istilahnya. Nah itu dicek lagi latar belakang kesadarannya dia gitu. Apakah dia berangkat dari rasa kekurangan? Kekurangan apa? Kekurangan pujian, kekurangan approval atau pengakuan. Apakah berangkat dari rasa kekurangan? Atau berangkat dari kesadaran bahwa dia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah percikannya. Sesungguhnya dirinya adalah dibalut oleh lautan kelimpahan yang sangat tanpa batas. Itu beda hasil itu, Mas. Iya. Oh iya, kalau tadi malam dirimu dapat salam dari Mas Arif. Oh iya, dapat voice juga, Mas Arif. Nanti kita ketemu di Surabaya. Masya Allah, Mas Arif. Bukunya kamu baca, Teh? Aku baca bukunya, tapi belum selesai. Karena kan tebel sekali. Tebel. Tapi enak ya? Holistik. Aduh, Keren itu gini ya, Mas. Heeh. Tahun 2019, pada saat aku kena masalah Harley Davidson, aku membeli buku Kitab Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Dan aku mengenal Mas Arif Erhak lewat bukunya terlebih dahulu. Jadi pada saat aku baca, gila ini orang. 2019. Oke. Dan saat itu aku cuma mikir, the power of whispering. Hukum apa ya? Memohon yang cuma dalam hati doang gitu. Iya. Berbisik. Hukum berbisik. Suatu saat kayaknya aku ketemu nih sama Tapi katanya Mas Arif, gimana ya Teh Feby itu belum pernah kenal aku sama sekali, tapi kemana-mana mempromosikan bukuku gitu. Emang bagus. Enggak, jujur ya. Buku Kitab Vibrasi itu, Kitab Hukum Vibrasi atau Kitab Hukum Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi ya. Itu memang satu buku yang out of the box sih menurut Aku juga. Out of the box. Jadi aku banyak wow, banyak relate lah intinya dengan kehidupan kita gitu. Itu relate sama hukum semesta Iya, gitu. betul, Jadi aku sebetulnya udah banyak belajar dari mana-mana, terus jadi kayak dirangkumin gitu dalam tulisan di situ. Kemarin aku kan bawa buku banyak. Ya. Nanti bawa lagi dong pas Itu acara. Dia kaget. Gila Mas Indra, buku segitu banyaknya habis. Iya. Padahal harganya nggak murah loh. Maksudnya bagi pemula Iya. gitu nggak murah itu. Ketika nilai value di dalam buku itu luar biasa, dia akan menemukan frekuensinya sendiri itu Iya buku. sih, benar. Dan untuk value buku seperti itu, sebetulnya itu value udah nggak kelihatan lagi sih. Belinya di Mbak Dara tuh teman-teman. Betul, Itu banyak keren yang banget. cek. Ada 2 buku. Ada Gimana buku belinya?
ilmu vibrasi, ada lagi Holistic life. holistic life. Wah, itu keren banget, keren banget. Aku belum selesai bacanya, jadi aku belum bisa cerita secara utuh. Nanti aku cerita. Nah, kita lanjutkan ya. Atau teman-teman yang ikut reuni nanti bisa beli di offline, beli di sana aja di Surabaya. Atau kontak Mbak Dara atau admin Ngaji Roso yang lain. Iya. Itu sangat direkomendasikan oleh Teteh sih. Sangat, sangat. Kenapa? Karena aku juga baca. Nggak hanya baca. Aku mempraktekannya. Tapi dia itu totalitas loh kalau ngasih materi. Iya, aku senang iya, banget. beneran, Dia dosen beneran. banget sih. Cara neranginnya dosen banget. Iya, Terus iya, iya. lost doll juga. Nggak ada yang ditutupin juga sama Mas Arief. Itu kelas Lost vibrasi. doll udah. Kelas vibrasi ya. Dari awal sampai akhir. Iya. Itu kan nggak murah. Ya. Itu tuh sekarang di breakdown, dibuka semua di Ngaji Roso sama dia. Masya Allah. Dan itu ringan aja dia nyeritain. Iya bener. Dibuka semua di Ngaji Roso sekarang. Keren. Top sih Mas Arief. Thank you Mas Arief ya atas kebaikan hatimu ya. Iya, Nah. aku juga nonton kok kalau ada video-video Mas Arief. Sekarang gini Teh. Kenapa ya Teh? Orang yang sudah kaya itu kok sulit untuk puas gitu. Tidak pernah puas gitu. Sehingga, ya kan kasusnya kan banyak ini. Betul. Pengen gini, gulung lagi gitu. Nah, nggak tahu ya kalau Teteh gimana ya. Kalau aku mungkin karena hidupnya dibandingin sama orang lain kali ya. Kalau Teteh gimana? Di titik kehidupan aku yang sekarang. Di titik kehidupan aku yang sekarang, aku punya beberapa goals sih Mas. Ada beberapa goals. Tapi goals yang aku canangkan lebih ke meng-announce materi ini ke begitu banyak orang Mas. Oke. Jadi di titik aku yang sekarang, nilai value itu mengalir datang dengan sendirinya. Dan aku ngerasa nggak bersaing dengan siapapun. Aku ngerasa nggak butuh approval dari siapapun. Aku ngerasa nggak butuh penilaian dari siapapun. Aku ngerasa nggak perlu orang lain bilang baik apa segala macam. Enggak Mas. Menyadari secara penuh bahwa tugas hidup kita hanya menjadi jembatan kebaikan di mana semua sifat-sifat Allah mau mengalir lewat tubuh ini. Jadi aku sangat percaya di titik kita menyadari itu, fasilitasnya juga disediakan sama semesta. Jadi aku nggak ngerasa harus bersaing sama siapapun, enggak orang. Akulah sumber kelimpahan itu, secara batinku ya. Nah, ini kemarin ada salah satu teman tuh yang sempat curhat. Ya. Kenapa ya kita itu kadang kok merasa tidak dihargai, itu sumbernya dari mana gitu ya? Oke. Kalau Abah saya itu kan, kenapa Bah? Dirimu nggak takut ngomong kayak gini? Ya karena aku merasa nggak ikut punya diri gitu ya. Oke. Nah, pada saat kemudian kita itu belum bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri secara utuh gitu Teh. Ya. Konsekuensi logisnya kan muncul tadi tuh. Betul. Itu nggak usah jauh-jauh lah. Aku pun juga sama. Teman-teman yang lain pun juga kadang mengalami hal itu gitu. Tapi kan kita oke lah ya, kita akui kita masih berada di fase itu. Gitu Ya, kan. nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Sebetulnya masih ada di fase itu nggak apa-apa. Karena kan kehidupan ini berjalan dalam pertumbuhan kesadaran yang lebih baik lagi. Jadi si kesadaran itu terus terupgrade gitu loh Mas. Nggak apa-apa kalau masih dalam fase itu, nggak apa-apa. Karena kan memang masih harus bertumbuh di dalam proses itu. No problem. Tapi kalau boleh ya, aku menyampaikan gitu ya. Izinkan kamu tahu satu sisi kalimat yang seru gitu. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Ini kalimatnya simpel banget loh. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Dan ketika kamu sudah mengenal Tuhanmu, kamu pasti ngerasa zolim. Maksudnya apa? Ketika kamu mengenali diri, jadi untuk mengenal Tuhan tuh harus ketemu diri dulu. Jadi ternyata diri kita ini kan percikannya yang segalanya tuh udah ada dan tersedia. Kita diliputi oleh kelimpahan yang tanpa batas. Sebetulnya berhenti di titik itu untuk merenung, tenang, damai. Tenang aja di dalam judul itu. Itu tubuh kita kan pelan-pelan rileks, Mas. Tubuh kita rileks, di titik kita tenang, frekuensi tubuh kita masuk ke alfa dan theta. Di titik tubuh kita tenang, tubuh kita di frekuensi alfa dan theta, tubuh kita selaras sama sang sumber. Di titik selaras sama sang sumber, itu intuisi, ide-ide, kesempatan ngalir sendiri, Mas. Jadi sebetulnya nggak ada yang kamu butuhkan di luar sebetulnya ketika kamu mau duduk
tenang, melihat keberadaan dirimu yang sebenarnya siapa. Karena jalan solusi itu titiknya itu. Kesadaran tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau di titik sekarang, TVB aku masih belum berlimpah, aku masih ada hutang, aku masih ketakutan, aku masih kebingungan, masih kecemasan. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar. Masalahnya kan kalau nggak sadar. Iya. Yang penting kamu sadar, kamu masih di fase itu. Ketika kamu sadar kamu masih di fase itu, pertanyaan berikutnya, mau tetap di situ atau mau geser kesadaran? Gitu doang kok. Iya. Orang permainannya cuma gitu. Kemarin aku seneng banget ya, ada peserta private online, Badara kasih tahu umur 33 tahun, belajar nih. Pas sudah belajar, bab 1 kaget dia. Oh, ternyata aku ini. Bab 2, oh cara kerjanya semestanya begini. Bab 3 masuk rilis dan lain-lain. Ujungnya dia cuma bilang gini, ketawa dia. Kenapa kamu ketawa sayang? Oh jadi gini teh cara mainnya. Cara mainnya kayak gini teh. Cuma nge-set up rasa di sini doang teh. Ini permainan yang asik teh. Iya. Jadi kan ini cuma cerita hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Di surat apa itu? Al-An'am. Diceritakan hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Kalau permainan itu kan ada aturan mainnya, Mas. Iya. Ayo kita pelajari aturan mainnya. Oh ternyata diri kita sejatinya ini. Oh kamu berkelimpahan. Oh ternyata aturan mainnya kayak cermin cuma mantulin. Oh oke. Berarti yang ada di dalam seperti apa yang ada di dalam seperti itulah yang di luar. Kan cuma simpel kayak gitu. Terus cara mainnya ya udah. Kalau kamu menginginkan sesuatu realita terjadi dalam kehidupanmu, wujudkan dulu rasa itu di ranah batinmu. Ketika di ranah batinmu sudah tercipta, dia pasti memantul dalam realita. Jadi, sebetulnya Mas Hendra, kitalah yang menciptakan realita kita. Iya. Kitalah yang menciptakan realita kita. Lewat apa? Semua data di batin. Kitalah yang menciptakan realita kita. Coba Mas Hendra sadari sebentar. Ini Mas Hendra nih punya realita seperti ini. Yang nyiptain siapa? Ranah batinmu. Lewat apa? Pasti sebelumnya pernah dipikirin. Yang kayak gini-gini. Pasti sebenarnya pernah dirasakan. Pasti sebenarnya pernah disyukuri. Kitalah yang menciptakan. Itu Kalau katanya Bosman, manusia adalah pencipta kedua setelah Tuhan. Co-creator to God. Gitu. Betul. Jadi, mind is creating gitu ya. Yeah. Pikiran itu mencipta. Gitu. Betul. Salah satunya itu. Allah mencipta grand design besarnya, Mas. Yeah. Besarnya itu maksudnya apa? Kalau kamu makan cabai kebanyakan, takdirmu sakit perut. Gitu. Grand design besarnya itu diciptakan memang. Kalau kamu makan lemak kebanyakan, ya udah penyumbatan pembuluh darah gitu istilahnya. Aturan mainnya dibikin dulu seperti cermin. Jadi semua sistem kerja semestanya dibikin dulu rapi. Baru diciptain manusia. Nah.